Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita terbaru Sang Psikopat Murim yang baru saja rilis. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan kedatangan sang pemimpin benteng bajak laut sungai, tapi dia tiba-tiba saja menyerang rekannya sendiri yang sedang melaksanakan misi pengejaran terhadap para tamu pernikahan keluarga Namgun. Pertarungan pun terjadi di sana dengan pembantaian sepihak disebabkan perbedaan jumlah mereka menandakan malam ini semakin memilukan. Pria botak ini tak bisa bertarung lagi karena sudah kehilangan semangat juang, tapi tetap saja masih belum memahami apa yang terjadi. Dia menangis sambil memohon agar diampuni. Bukankah mereka semua adalah rekan yang sudah berjuang bersama selama ini sebagai bajak laut? Pria yang mengikuti pemimpin benteng pun mengurungkan niatnya dan dia berteriak jika dirinya sudah tak tahan lagi mematuhi perintah ini. Selama ini dia sangatlah menghormati sang pemimpin benteng, bahkan melakukan apapun yang diperintahkan, tapi bagaimana kali ini dia bisa menghabisi kawan sendiri? Akan tetapi ucapan itu terdengar oleh sang pemimpin benteng dan langsung mengeksekusinya di tempat dengan sebuah tebasan yang memenggal langsung kepalanya. Kemudian sang pemimpin benteng berteriak jika dia akan mengeksekusi secara pribadi siapapun yang mencoba berkhianat dari perintah mutlaknya, sebab sama saja menantangnya secara langsung. Apa yang dilakukan olehnya mengejutkan semua anak buahnya sekaligus memberikan ketakutan kepada mereka yang mencoba menentang perintahnya. Tanpa peringatan lagi semuanya langsung menyerang secara menggebu-gebu tanpa peduli rekannya memohon ampun atas hidupnya. Tak butuh waktu lama mereka telah dihabisi tanpa perlawanan yang berarti. Sementara itu Tangsam yang sebelumnya bergabung dalam kelompok yang terbantai itu berhasil bersembunyi dengan sangat baik. Setelah memastikan tak ada yang melihatnya, maka dia melarikan diri dari tempat pertarungan tersebut karena belum waktunya dia mengerahkan segalanya melawan dua pemimpin musuh yang berada di puncak. Bagi seorang predator, menargetkan mangsa dan menyerang mangsa takkan sempurna tanpa menggunakan otaknya. Namun dia memahami satu hal, jika seluruh gunung ini pastinya sudah terkepung dan mereka secara perlahan menuju ke puncak. Cara ini juga sama saja dengan melakukan perburuan dan saat sampai ke puncak, maka tak ada tempat untuk melarikan diri lagi seperti sebuah kelinci yang terperangkap. Akan tetapi Tangsam tidak pernah menganggap dirinya adalah mangsa, karena seumur hidupnya dia habiskan hanya untuk berburu. Yang benar saja kali ini di depan jalannya terlihat pada tamu undangan klan Namgun dan dia memulai memanen mangsa kecil yang ada di depannya. Semua orang itu adalah praktisi bela diri dan mereka mencoba melawan dengan kepercayaan diri tinggi, sebab sosok yang menyerangnya cuma satu orang saja. Hanya saja Tangsam tak memiliki waktu untuk bermain dan langsung menghabisi mereka semua menggunakan teknik dari pedang ular miliknya yang memiliki keunikan jangkauan serangan yang tersebar luas. Alasan dia juga tidak terburu-buru mempertaruhkan segalanya melawan pemimpin benteng karena levelnya sebentar lagi akan meningkat, jadi dia harus menahan diri. Tak lama setelah itu dia kembali mendengar segerombolan orang sedang berada di sekitarnya, bahkan mereka melakukan pengejaran. Jika seperti ini maka Tangsam memiliki rencana yang menarik di mana dia ingin memanfaatkan keberadaan orang mereka semua. Bagi Tangsam di gunung ini dia tak memiliki rekan dan semuanya hanyalah musuh yang harus dilenyapkannya. Sementara itu Tang Wu yang melarikan berasa paruh tamu undangan yang tersisa terlihat sangat kelelahan karena sepanjang malam mereka terus berlari tanpa henti.
Di sela itu Tang Yu menanyakan apakah kakeknya tidak merasakan ada sesuatu yang aneh dari cara pihak musuh mengikuti mereka. Tang Wu tentu saja mengetahuinya karena dia sudah berpengalaman tentang hal semacam ini, tapi siapa sangka dia akan merasakannya di usia yang setua ini. Hal itu sungguh tidaklah sopan pada generasinya. Dia tak lebih jika harus mengatakan jika mereka sedang diburu tanpa henti dan tiap musuh yang datang akan menguras energi mereka dalam pertarungan seperti apa yang baru saja terjadi. Tak dipungkiri jika musuh sedang menggiringnya ke puncak dan pasti ada alasan kenapa mereka melakukan itu, dan di saat yang sama seseorang datang secara tergesa-gesa dengan memanggil namanya, sang pahlawan hebat dari keluarga Tang. Pria ini telah melihat area depan dan Tang Wu harus melihat sendiri apa yang telah ditemukannya. Saat sampai ke tempat itu mereka semua tercengang menyaksikannya seolah tidak ada celah lagi untuk menghindari pertarungan. Yang benar saja di puncak gunung ini adalah sebuah tebing dengan area yang terbuka. Hal ini membuat sebagian besar dari orang-orang yang mengikutinya menjadi putus asa, bahkan tersungkur terjatuh dengan sendirinya. Bagi mereka pelarian sudah selesai dan inilah akhirnya. Mereka sejak awal cuma datang untuk merayakan pernikahan, tapi kenapa kematian yang harus menanti mereka? Sungguh ini nasib yang tragis, dan apa salah mereka sebenarnya? Jika klan Namgun memiliki musuh, kenapa mereka juga harus diperlakukan seperti ini dengan dijadikan target? Tang Wu yang muak mendengar rintihan keputusasaan mereka berteriak untuk memintanya berhenti mengeluh. Di masa mudanya, dia sudah melewati banyak peperangan dengan kematian yang kapan saja mengintai, tapi sampai sekarang dia bisa bertahan hingga menua. Dia pun mempertanyakan apakah generasi baru seperti mereka semua hanya sekumpulan pecundang yang akan menyerah cuma dengan ancaman seperti ini. Dirinya serta para pendekar di masa lalu telah mempertaruhkan hidupnya untuk generasi mendatang, dan apakah ini adalah hasilnya yang menciptakan pendekar pengecut? Yang perlu dilakukannya hanyalah bertarung dan terus menghabisi tiap musuh yang datang, sekaligus menunjukkan jika mereka semua telah salah memilih lawan. Pria ini pun meminta maaf dan dia tak memungkiri Tang Wu merupakan pahlawan faksi ortodoks, tapi melihat musuh yang datang menyerang meskipun mengetahui nama besarnya menunjukkan mereka telah mempersiapkan segalanya. Tak lama setelah itu segerombolan orang akhirnya muncul dari semak-semak yang gelap gulita. Tang Wu dan cucunya pun bersiap untuk pertarungan panjang tanpa henti hingga titik penghabisan. Akan tetapi orang itu ternyata para bajak laut yang berseberangan dengan pemimpin benteng, bahkan Tang Sam juga mengikut sertakan mereka. Orang itu berteriak sambil memberitahu jika mereka tak ingin menyerang karena mereka juga sedang melarikan diri. Hal ini cukup mengejutkan Tang Wu dan menjawab jika dia takkan percaya dengan trik murahan seperti itu. Namun orang terus mencoba meyakinkannya jika orang-orang yang dibawa pemimpin benteng telah menghabisi rekannya sendiri, jadi mereka berada di sisi yang sama. Dilihat dari raut wajah orang itu, maka firasat Tang Wu merasakan tak ada kebohongan di dalamnya, dan apakah ini merupakan konflik internal? Jika seperti itu, maka ini adalah kesempatan untuk menerobos dan meminta mereka semua menyingkir karena dia dan yang lainnya akan turun dari gunung. Hanya saja hal itu tampaknya tidak akan terjadi sebab seseorang tertawa sambil memanggil nama sang pahlawan keluarga Tang. Yang benar saja pemimpin benteng dan anggotanya telah tiba, menandakan perang akan pecah sebentar lagi.
Pria gemuk ini menyebut Tang Wu seperti tikus dalam toples yang begitu ketakutan dan menyedihkan. Lalu Tang Wu mempertanyakan siapa mereka sebenarnya hingga berani melakukan tindakan tak bermoral seperti ini. Pria ini meminta maaf karena Tang Wu nampaknya kesulitan mengenalinya. Maka dari itu dia akan menunjukkan raut wajah yang pasti diingatnya meskipun Tang Wu sudah hampir pikun dengan usianya yang tua bangka. Yang benar saja sosok itu adalah Do Hok menantu klan Namgun yang berkhianat dan wajahnya memicu kemurkaan Tang Wu. Sang pemimpin benteng tak ingin membuang waktu dan meminta Do Hok menangani Tang Wu sang tangan pemburu jiwa. Do Hok mengerti lagian Pak Tua itu pasti akan mati, tapi dia punya sesuatu yang harus ditanyakan padanya. Lalu Do Hok mendekat sambil meminta Pak Tua di depannya agar tenang mengingat usianya yang sudah tua. Bukankah marah seperti itu tidaklah baik untuk kesehatannya? Sebelum mereka bertarung dia memiliki satu hal kecil yang ingin ditanyakan padanya. Mungkin hal ini tidaklah penting bagi Tang Wu karena tak menyadarinya nilai sosok itu. Jadi dia ingin tahu di mana serangga yang dibawanya, kenapa dia tak melihatnya sama sekali, bukankah mereka selalu bersama?